Baik, saudara-saudara sekalian, yang bagian keempat ini, segmen keempat ini saya persilakan. Saya mulai dari Mas Tantowi untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Anies terkait visi-visi atau rekam jejak tadi. Lalu Pak Anies akan menjawab sekitar 2-3 menit waktu yang telah ditentukan. Kita mulai dari nomor urut 1 dulu, Mas Tantowi untuk mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Pak Anies yang terhormat, selamat siang. Pak Prabowo itu sejak tahun 2004 sudah ingin memimpin bangsa ini. 2004 dia ikut konvensi Partai Golkar, tapi yang terpilih Pak Wiranto. 2009 dia maju, karena partainya nggak cukup, dia akhirnya ikhlas menjadi wakil dari Ibu Megawati. 2014 dia maju lagi, partainya cukup. Artinya apa Pak Anies? Bahwa orang ini memang terpanggil untuk memperbaiki bangsa ini. Terpanggil untuk memimpin bangsa yang sangat beragam ini. Kalau Pak Jokowi, kebenaran saya tahu banget sama dia. Saya pernah pergi haji bareng tahun 2003 sama beliau. Saya memberikan testimoni ketika orang mengatakan bahwa dia bukan muslim. Tidak, saya bilang. Dia naik haji sama saya tahun 2003. Because he's my good friend. Nah, kemudian dia meroket secara politik, jadi wali kota, jadi gubernur, sekarang jadi presiden. Yang saya tahu pasti Pak, beliau ini sebenarnya tidak ada cita-cita untuk jadi presiden. Jadi gubernur aja udah happy banget. Tiba-tiba karena dorongan berbagai pihak, maka dia menjadi calon presiden. Saya tidak mengatakan karena tidak etis Pak Anies ya, bahwa dia pesuruh partai, tidak. Tapi ada kekuatan besar yang mendorong dia sebagai presiden. Berbeda dengan Pak Prabowo. Pertanyaan saya sederhana Pak Anies. Bagaimana Anda bisa meyakinkan rakyat bahwa beliau ini ketika bekerja menjadi presiden akan berdikari, memutuskan segala sesuatu untuk bangsa karena concern dia terhadap bangsa, bukan karena perintah orang lain. Karena kekhawatiran kita sebagai rakyat, mohon maaf ini kalau salah, khawatir banget rakyat bahwa keputusan-keputusan besar nantinya tidak akan diambil sepenuhnya di istana, tapi bisa juga akan diambil di tempat-tempat lain, salah satunya di Teguh Umar. Terima kasih. Baik, saya persilakan Pak Anies. Ini mikrofonnya tertukar. Mas Tantowi dari tadi pegang nomor 2, Mas Anies pegang nomor 1. Tidak apa-apa. Silakan, saya persilakan Pak Anies untuk menanggapi. Saya rasa benar, Mas Tantowi. Memang Pak Jokowi tidak berencana ya untuk menjadi presiden. Bahkan menjadi gubernur pun sebenarnya tidak berencana. Kalau diruntut-runtut katanya beliau malah diarahkan untuk menjadi gubernur Jawa Tengah, bukan gubernur Jakarta. Yang gubernur Jakarta barangkali orang lain, tapi kemudian menjadi gubernur Jakarta. Dan yang membawa menjadi gubernur Jakarta, yang mendorong itu sebuah kekuatan juga Pak. Namanya Prabowo Subianto. Itu yang mendorong Pak menjadi gubernur. Dia yang mendorong supaya, dan Anda ingat cover Tempo tahun 2012 mengatakan bahwa wajahnya itu sampai dibagi 2. Prabowo separuh, Jokowi separuh. Ini adalah potensi bonekanya Prabowo. Itu tahun 2012. Kita sudah lupa atas tuduhan itu. Kenapa? Karena dia bukan bonekanya Prabowo, dia yang menghentikan Prabowo jadi presiden. Oh my God. Jadi poinnya adalah begini, ini terbukti sudah, artinya bukan pertama kali Mas Tantowi, bukan pertama kali dituduh ada kekuatan yang mendorong, tapi ternyata kekuatan yang mendorong tak kuasa mengendalikannya. Tak kuasa mengendalikannya, dan sudah terbukti. Jadi bukan perkiraan ya, tapi sudah kejadian. Lalu yang kedua, justru buat saya, dan saya rasa buat kita semua, menjadi khawatir bila ada orang yang sepanjang tahun, sepanjang waktu memburu satu posisi saja. Ya, betul. Bahkan berikanlah amanah itu bukan pada orang yang memburu amanahnya. Berikanlah amanah justru pada orang yang tidak menginginkan amanahnya. Itu menurut saya justru menjadi penting. Jadi ketika Pak Jokowi didorong,
menjadi perhatian media bukan karena iklan. Setahu saya, Pak Jokowi menjadi perhatian media karena apa yang dikerjakannya. Apa yang dikerjakan, apapun yang dikerjakan itu, boleh dikritik, boleh dipuji, tapi yang jelas menjadi perhatiannya adalah apa yang dikerjakannya, bukan membayar iklan terus-menerus untuk menjadi presiden. Dan menurut saya di sini justru menjadi pembeda yang mendasar. Indonesia membutuhkan seorang presiden yang bisa dijadikan contoh. Yang orang tua di mana-mana akan mengatakan, nak belajar yang rajin. Kita bukan siapa-siapa, tapi di negeri ini belajar dengan baik, bekerja dengan baik, kerja dengan baik, maka rakyat akan bisa mempercayai. Lihat wajahnya Jokowi, contoh. Dia bukan mengatasnamakan rakyat, dia datang dari rakyat kebanyakan. Ini beda sekali. Jadi Mas Tantowi jawabnya justru malah jelas, berikan amanat pada orang yang tidak memburu amanat itu. Terima kasih. Mau ditanggapi? Kalau gitu saya persilakan Pak Tantowi, nanti Pak Anies lagi. Masih tema yang sama tadi. Silakan. Orang kalau memburu jabatan untuk kebaikan adalah sesuatu yang harus kita apresiasi, karena dia belum merasakan jabatan itu. Yang perlu kita curigai itu adalah calon wakil presiden beliau yang kok memburu jabatan yang sama. Pernah jadi wakil presiden, kok mau jadi calon wakil presiden? Satu jabatan yang sama dan usianya sudah uzur. Jadi menurut saya ini yang harus diwaspadai oleh kubu sana. Kenapa? Ya, pernah jadi wakil presiden kok mau memburu posisi yang sama. Dan dari segi usia juga yang ya diserahkanlah kepada umur yang 50 gitu ya, 40-an, itu akan lebih bijak, kelihatan banget pasangan muda. Demikian, billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau itu saya ikut nasihat Pak Habibie aja dah. Kata Pak Habibie, sebaiknya capres itu usianya antara 40 dan 60. Kata Pak Habibie. Tapi gini, saya sering mengatakan, tua atau muda bukan hitungan tahun. Orang usianya 20-an, jika yang dibicarakan masa lalu terus, dia sudah tua. Tapi juga orang yang hitungan tahunnya tinggi, tapi yang dibicarakan masa depan terus, maka dia sebetulnya muda. Saya ingin garis bawahi, Indonesia bukan milik orang muda, Indonesia bukan milik orang tua, Indonesia adalah milik setiap warga negara Indonesia. Usia berapapun juga. Tapi menurut saya yang penting tes kesehatan, kefitnessan itu menjadi penting. Karena usia tua itu kan diasosiasikan dengan letih lelah, bukan? Letih lelah. Kalau Anda perhatikan, mantan ketua umum Golkar ini adalah orang yang sangat energetik. Pak JK, saya malah merasa kalau dihitung stamina untuk aktivitas, Pak JK ini staminanya luar biasa. Sebenarnya saya kenal secara pribadi agak dekat, dia tahu persis kalau bicara stamina, belum tentu orang-orang usia 40-an, mid 40s itu bisa menandingi. Tapi saya malah justru lihat begini, yang ditawarkan kebaruannya. Pak JK itu orang yang meskipun tua, tapi berpikirnya outside the box. Dalam banyak urusan. Bahkan cepat sekali berpikir outside the box. Misalnya, Singapura meminta Indonesia minta maaf. Karena Indonesia membuat udara di Singapura itu asap ini. Asap Riau itu menjadi orang-orang di Singapura banyak yang kena flu, infeksi saluran pernafasan karena asap. Dan Pak JK ketika ditanya kenapa Anda diminta maaf, diminta untuk minta maaf. Dan apa Pak JK bilang? Sebulan ini memang ada asap dari Indonesia, tapi 11 bulan kita mengirimkan udara segar dan mereka tak pernah bilang terima kasih. Ini betul-betul outside the box, dan itu yang akan Anda saksikan 5 tahun ke depan jika dia diamanati menjadi wakil presiden. Terima kasih Pak Anies. Sekarang
sekarang giliran Mas Anies yang mengajukan pertanyaan kepada Mas Tantowi terkait visi misi dan rekam jejak pasangan Prabowo Hatta. Saya persilakan Mas Anies. Salah satu masalah krusial di Indonesia adalah melakukan reformasi di pemerintahan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Pak Prabowo Hatta menyangkut reformasi di pemerintahan ini, dan bagaimana bisa melakukan perubahan atas rencana-rencana yang sudah ditetapkan di periode 5 tahun ke depan, misalnya MP3EI misalnya. Ini contoh, bila harus ada perubahan, bisakah itu dilakukan? Silakan. May I have 50-50? Pak Anies, ketika Prabowo Hatta dipercaya oleh rakyat, yang pertama akan kami lakukan adalah kami akan membuat kabinet. Pertama ramping, kedua isinya orang-orang terbaik di Republik ini. Pada hari Minggu yang lalu, Pak Prabowo mengatakan secara lantang di TV One pada waktu siaran langsung dari GBK. Kabinet saya akan diisi orang-orang terbaik, termasuk kader terbaik dari PDIP, termasuk kader terbaik dari Partai Nasdem. Orang-orang seperti Pak Anies Baswedan ini adalah one of the Indonesia's best brains di bidang pendidikan. Kalau seperti beliau ini hanya karena bergabung dengan koalisi sana tidak kita manfaatkan, kerdil bangsa ini. Pertama, kita dengan memulai tradisi baru, kita akan melanjutkan program-program bagus pemerintah sebelumnya. Kedua, kita akan mengakomodir putra-putra terbaik bangsa dari sebelah sana sekalipun. Saya yang akan berkata kepada Pak Prabowo, Pak, Menteri Pendidikan kita, salah satunya yang harus kita perhitungkan adalah Pak Anies Baswedan. Itu adalah upaya kami dalam rangka mereformasi pemerintahan. Kedua, kalau jadi jangan lupa ininya, komisinya. Kedua, saudara-saudara sekalian, para panelis yang terhormat, kementerian lembaga di Indonesia sekarang ini 88 jumlahnya. Dan kebanyakan tumpang tindih. Ya, satu, ribet, bikin pusing rakyat. Kedua, semuanya menyusu kepada APBN. Ketika kami berkuasa nanti, kami akan downsize, right size itu semuanya. Tidak akan sampai sebanyak itu lagi. Kementerian yang beririsan dengan lembaga-lembaga yang melakukan kerja yang sama, kan kita buang ini lembaga. Kementeriannya yang akan kita berdayakan lebih lanjut. Banyak portofolio yang sekarang ini akan kami gabungkan menjadi satu kementerian. Agar supaya apa? Jelas kerjanya. Saya kasih contoh. Saya kebenaran di Komisi 1 membawahi bidang luar negeri. Salah satu handicap dari Menteri Luar Negeri ketika dia bernegosiasi dengan counterpartnya adalah ketika dia berbicara mengenai international trade. Karena trade di Indonesia dipegang oleh Menteri Perdagangan. Kita akan pikirkan digabung saja itu. Minister of Foreign Affairs and International Trade. Ketika dia berbicara dengan counterpartnya, one goal, satu decision. Kedua, zaman Menteri Pendidikan kita Pak Wardiman selalu dibicarakan itu mengenai link and match. Ya, lulusan pendidikan kita tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Akibatnya banyak pengangguran. Kenapa sih nggak kita gabungin saja Kementerian Pendidikan dan Ketenaga Kerjaan agar supaya outputnya bareng. Itu kira-kira reformasi pendidikan sederhana sekali dari Prabowo Hatta. Baik, terima kasih Pak Tantowi. Saya persilakan Mas Anies untuk menanggapi tadi komentar dari Pak Tantowi termasuk tawaran menjadi Menteri Pendidikan tadi. Makasih Bang. Saya rasa menarik begini. Ketika kita melakukan reform, memang ada institutional reform yang harus dilakukan, dan itu struktural sifatnya. Jadi ada gemuk sekali pemerintahan kita, dan jumlah pegawai negeri juga luar biasa banyak. Harus ada terobosan-terobosan di situ. Menurut saya itu penting. Kemudian yang kedua adalah penting juga untuk memastikan
mereka-mereka yang berada di pemerintahan adalah orang-orang yang bekerja untuk kepentingan publik, untuk kepentingan nasional. Dan itu artinya harus ada pool of talent. Ini yang banyak dibicarakan di kami adalah menyusun sebuah pool data tentang orang-orang terbaik Indonesia. Karena saat ini banyak yang disebut terbaik adalah terkenal. Sementara terbaik tidak selalu sama dengan terkenal. Nah, kita kalau tidak memiliki database orang-orang baik ini, maka setiap kali ada assignment, setiap kali ada penugasan selalu memiliki masalah. Siapapun yang memerintah, ini adalah sesuatu yang penting untuk Indonesia. Karena pool of talent itu sekarang seringkali kalau diperlukan sesuatu datangnya ke kampus. Karena kampuslah tempat di mana kebanyakan talent itu tinggal. Sementara sebenarnya private sector, ini dulu, private sector sekarang tumbuh besar, di situ banyak sekali talent-talent penting atau talent-talent yang krusial untuk kebutuhan Indonesia yang harus diselesaikan. Tapi saya ingin mengomentari soal pendidikan sedikit, Mas. Jadi kalau pendidikan digabungkan sama tenaga kerja, harus ada yang ketegasan bahwa pendidikan itu berbeda dengan persiapan kerja. Pendidikan itu adalah membangun karakter orang sehingga memiliki karakter yang sesuai dengan yang kita cita-citakan. Termasuk di situ adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam dirinya sehingga bisa meraih cita-citanya, dan itu terkait pekerjaan. Justru yang menurut saya penting di dalam konteks pembangunan manusia itu bagaimana pendidikan dengan kebudayaan, dengan pengembangan ilmu pengetahuan itu menjadi satu scope bersama. Tapi itu teknis, nanti kita bicarakan sesudah menang saja. Pada saat ini konsentrasinya justru lebih banyak. Saya sependapat tentang pentingnya reformasi struktural, institusional, tapi yang tidak kalah penting adalah dorong agar orang-orang yang terbaik kita bisa mengidentifikasi di mana lokasi mereka. Itu aja komentar. Makasih. Terima kasih. Pak Jokowi masih ada tanggapan. Jadi ini sekalian uji kompetensi menteri kalau gitu. Mas Jokowi kabarnya kalau nggak Menkominfo jubir minimal, kabarnya begitu. Lalu kalau Mas Anies apa pemenang punya peluang. Kalau nggak Menteri Pendidikan, kabarnya juga Menteri Sekretaris Negara. Kabarnya. Itu perspektif saya. Saya persilakan Mas Jokowi. Jangan-jangan yang duluan jadi menteri